saudara pemerintah sekalian, yang saya hormati Ibu Dr. Purwani Staningrum SMN, satu dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah manajemen kewirausahaan, Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa, dan saya hormati kawan-kawan dari kelas MM19. Kemudian tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ya, sesuai dengan tugas dari dosen pengampu Bu Retno, saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas sebagai salah satu tugas sekaligus bagian dari ujian tengah semester 2 program studi manajemen mata kuliah manajemen kewirausahaan Universitas Pelita Bangsa tahun akademik 2020-2021. Ya, langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, ya, saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas sesuai dengan usaha atau bisnis yang saya jalani. Ya, bisnis model kanvas, bengkelas dan akuarium set. Ya, ini skemanya. Pertama kayak partner, kedua kayak activity, ini ada dulunya kayak resources, value proposition, customer relationship, ini juga ada turunan channel, customer segment, struktur, dan yang terakhir revenue stream. Ya, yang pertama kayak partner, sebagai startup yang baru memulai sebuah usaha, kami mengajak kawan dari tempat kerja dan kawan dari organisasi yang kebetulan mempunyai usaha yang sama untuk bergabung dan membantu bagaimana caranya memulai usaha. Pada awalnya kami memulai dengan membantu mengerjakan orderan dari kawan yang kebetulan juga mempunyai usaha yang sama. Hal ini kami lakukan bersama-sama di sela waktu bekerja, sehingga kami memulainya dengan praktek secara langsung sekaligus sebagai sarana untuk belajar ya. Jadi kayak di sini bersama teman kerja dan teman dari serikat pekerja yang sama-sama bekerja. Kayak activity sesuai dengan bidang usaha yang kami jalani, ya, aktivitas utamanya adalah mengerjakan pembuatan teralis jendela, mengerjakan pembuatan pagar rumah, dan sesekali mendapatkan order pembuatan tower tampungan air. Dan yang terakhir ada penambahan produk, yaitu meja akuarium beserta akuariumnya atau akuarium set. Key resource, ya, seperti bengkelas pada umumnya, yang meningkatkan nilai jual dari produk aksesoris rumah karena terkait dengan keindahannya seperti teralis, pagar, tower air, dan meja akuarium, dan atau meja beserta akuariumnya. Akuarium set adalah kerapian dalam memotong bahan baku, kerapian dalam mengelas dan membuat motif hiasan, teralis jendela dan pagar. Untuk tower air ya nggak terlalu perlu ini ya, karena nggak ada motif hiasannya. Model dan ukuran akuarium beserta mejanya, kerapian dalam pemotongan dan pengeleman kaca untuk akuarium. Berikutnya value proposition, itu memberikan banyak pilihan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen dari berbagai kalangan. Ada beberapa pilihan produk yang bisa menjadi pilihan dan menyesuaikan dengan budget dari konsumen. Ya, ini khususnya konsumen kita, ini kebanyakan adalah konsumen yang bawah ya, warga Romania. Ada akuarium set, akuariumnya saja, meja akuariumnya saja, teralis standar, teralis motif, pagar standar, dan pagar motif. Terus berikutnya customer relationship, untuk menjaga hubungan baik dengan para konsumen sekaligus memberikan pelayanan tambahan agar kepercayaan diri dari konsumen tetap terjaga dan bisa menjadikan bagian dari pemasaran ke konsumen yang lain. Ya, memberikan pilihan harga produk menyesuaikan dengan ukuran ya, ini ukuran besar kecilnya dan juga lebar panjangnya untuk teralis sama pagarnya. Memberikan pilihan harga produk sesuai dengan kualitas bahan baku ya. Jadi terkadang
kita bahan baku ada yang memakai bahan bekas ya, khususnya untuk paket dan tralis ini besi bekas yang kita beli di Loakan, tapi untuk kualitasnya tetap sama, dalam artian masih bagus ya, tapi karena kita belinya bekas jadi tentu harga jual bedalnya juga beda dengan besi yang baru. Bebas biaya antar atau tidak ada biaya tambahan untuk pengiriman ya, karena rata-rata konsumen ini adalah tetangga perumahan atau perumahan tetangga satu perumahan atau teman kerja, jadi masih dalam jarak yang dekat, jadi tidak akan kita kenakan beban biaya tambahan untuk pengirimannya. Channel ya, karena produknya bukan produk kebutuhan pokok dan skalanya masih kecil, dikarenakan belum dikelola secara fokus ya, pengenalan dan penjualan produk atau saluran marketnya masih dilakukan secara door melalui dari mulut ke mulut, teman kerja, melalui tetangga, dan melalui marketing perumahan ya. Teman kerja ini ya, ada yang teman kerja satu perusahaan dan ada teman kerja yang beda perusahaan. Customer segment ya, sebagai wilayah dekat dengan kawasan industri dan pemukiman warga asli atau warga pribumi, tentunya segmentasi dari produk aksesoris rumah seperti tralis, paket, dan alkohol set sebagian besar adalah para pekerja pabrik atau buruh pabrik ya, yang tinggal di perumahan, yang tinggal di rumah kontrakan. Rumah kontrakan ini ada rumah kontrakan petak, ada juga yang rumah kontrakan di perumahan yang sengaja disewakan, teman kerja di perusahaan, sama ini juga ada teman kerja satu perusahaan dan ada juga teman kerja dari perusahaan yang lain. Teman organisasi serikat pekerja ya sama, ini juga hampir semuanya juga bekerja di perusahaan ataupun di pabrik atau buruh pabrik ya, dan marketing perumahan atau marketing properti. Cost struktur ya, sebagaimana jenis dan modal usaha ataupun bisnis pada umumnya, tentunya semua usaha membutuhkan modal awal untuk memulai usaha dan menunjang pembiayaan operasional usaha. Ya, modal untuk pembiayaan usaha tersebut dibagi menjadi dua. Pertama, cost modal awal untuk pembelian peralatan dan perlengkapan, dan variabel cost atau biaya operasional sehari-hari untuk pembelian bahan baku untuk proses produksi atau proses pembuatan barang. Di cost ini ya, ada kompresor, mesin las, mesin potong, gerinda duduk, gergaji potong, gergaji tangan, pemotong kayu, meteran, waterpass, routing set, dan palu. Untuk variabel cost ini untuk biaya operasional ya, produksi ya, ketika ada pemesanan, yaitu pembelian bahan baku dan perlengkapan untuk proses pembuatan produk ya, ini ada besi halo, biaya untuk pembelian kawat las, biaya untuk pembelian amplas, biaya untuk pembelian kaca, biaya untuk pembelian cat, biaya untuk pembelian liner, biaya untuk pembelian lem, biaya untuk pembelian resibon, biaya pemakaian listrik, dan yang terakhir adalah upah tenaga kerja. Revenue stream ya, income pemasukan dari usaha ini murni dari penjualan produk yang dihasilkan sesuai dengan jenis, ukuran, model, dan kualitas dari bahan baku yang digunakan dalam membuat produk. Jadi ya, karena bengkel itu pembuatan produknya adalah lebih ke arah jasa ya, pembuatan produk, walaupun juga kita jual secara langsung, jadi income pemasukannya murni dari hasil penjualan. Demikian presentase saya tentang bisnis modal kanvas, bengkel las dan alkohol set. Terima kasih kepada Bu Retno selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kewirausahaan, program studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Pelita Bangsa Kabupaten Bekasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.